kita lagi ngapain nih? Kita lagi makan malam, alhamdulillah, sambil mau diskusi-diskusi. Insya Allah ya, kita malam ini atau siang ini atau sore ini bagi yang nonton nih, kita akan diskusi apa nih? Ketauhidan, Tauhid, konsep tauhid. konsep tauhid. Menurut apa konsep tauhid itu seperti apa sih? Kalau dari literatur yang aku baca, guys, aku pernah baca punya saya tutup beberapa waktu ini, akhir-akhir ini ya, bahwa ini ngutip dulu nggak apa-apa ya, ngutip dulu dari seorang Sayyid Kutub. Beliau mengatakan bahwa konsep tauhid itu di mana seorang makhluk memiliki akidah la ilaha illallah yang terpatri pada dirinya, dan itu bukan hanya soal dalam hati aja gitu, tapi merasuk kepada muamalah. Karena kalau misalkan kata saya tutup itu, kalau misalkan kita sudah terpatri ke dalam lubuk hati yang paling dalam tauhid la ilaha illallah, maksudnya itu mengesahkan Allah, maka secara muamalah pun kita akan bisa berjalan sesuai dengan konsep itu gitu. Tapi kalau misalkan bagi Pak pribadi, konsep tauhid itu ya udah apapun yang kita lakukan di mana pijakan itu tuh kembali kepada keridhaan Allah. Itu bagi upah sih. Jadi semua yang dilakukan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, itu konsep tauhid bagi upah. Entah itu muamalah secara hablum minallah ataupun hablum minannas gitu. Kalau bagi A? Jadi konsep tauhid itu, pada dasarnya tauhid itu bisa kita definisikan yang berasal dari kata bahasa Arab ahada yuwahidu tauhidun, di mana artinya mengesahkan kalau bahasa mudahnya, atau tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada rob kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau didefinisikan tauhid itu ya betul kembali lagi kepada syahadat gitu ya, kembali lagi kepada la ilaha illallah. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah esensi dari ketika kita hidup dalam ketauhidan, maka mati pun harus dalam ketauhidan. Nah, definisi tauhid ini ada yang unik ketika baca dalam bukunya Syekh Shalih Fauzan, itu ada definisi secara tauhid. Akidah itu ada dua akidah itu. Yang pertama ada akidah i'tiqadiyah dan ada akidah amaliyah. Nah, akidah i'tiqadiyah ini adalah dasar-dasar keislaman yang hampir semua orang muslim itu pasti sama. Nah, contohnya seperti rukun Islam, rukun iman, terus definisi ihsan seperti apa, terus kita menghamba kepada siapa, terus Rasul kita adalah Rasulullah SAW. Nah, itu adalah akidah i'tiqadiyah. Iktikad kita atau akad kita terhadap la ilaha illallah itu adalah dasar yang paling utama. Cuman ada yang unik nih, yaitu adalah akidah amaliyah. Nah, sedangkan orang-orang di kita itu kadang berpikir bahwa akidah itu tidak ada furu'nya atau tidak ada perbedaannya. Sebenarnya ada perbedaannya, yaitu ada di dalam bab akidah amaliyah. Oh iya kayak maka, sholat gitu kan. Sholat, zakat, puasa, pengamalannya, dan pengamalannya itu adalah pengamalan akidah. Nah, termasuk ketika kita melakukan misalkan konsep dalam kepemimpinan Islam, bagi kita ya selaku umat di jamaah muslimin, kita berijtihad bahwa kita sudah menetapi kembali yang namanya khilafah ala minhajin nubuwah, dan pada dasarnya khilafah ala minhajin nubuwah ini adalah sebuah akidah. Nah, cuman kebanyakan di kita gitu ya, kebanyakan para ikhwan di kita hanya menyadari bahwa akidah itu adalah akidah i'tiqadiyah. Nah, padahal akidah itu yang ketika kita sudah menetapi kembali yang namanya al-jamaah yang hak ini, itu adalah amaliyah pada dasarnya. Meskipun keduanya juga harus kan, harus beriringan. Nah, ketika kita sudah menetapi
kembali khilafah lam yazin buah itu adalah sebuah proses untuk bagaimana caranya kita mendekati cara-cara kehidupan Nabi gitu. Itu secara amaliyah. Secara yang amal tadi. ya, secara amal kan Iya, iya, iya. sunnah itu kan harus dilakukan secara amal kita, secara amalan Rasul, terus secara diamnya Rasul, secara perbuatannya Rasul dan lain-lain tuh. Iya, iya. Nah itu dari bab akidah amaliyah. Maka akidah itu sebenarnya ada furunya, ada perbedaannya gitu. Nah itu harus kita garis bawahi ya. Tapi yang tidak boleh berbeda itu apa? I'tiqadiyahnya. Seperti misalkan kita menghamba ke Allah itu harus semua menghamba Keyakinan terhadap Allahnya berarti ya Iya, itu kepada tadi ya. Rasul. Kepada Rasul. Terus ketika kita menghadap sholat ke kiblat, nah itu kita sama, semuanya hampir semuanya sama. Cuma nanti ada di beberapa definisi yang mungkin akan berbeda. Namun ya, pada intinya akidah amaliyah yang kita yakini, nih, yakini lupa yakini bahwa akidah amaliyah itu adalah ketika kita mengonsep sebuah ibadah itu dengan cara berjamaah gitu. Iya. Dengan cara berjamaah. Karena surga terlalu sempit ya kalau Iya. sendirian. Kalau kita soleh, terlalu sepi. kalau kita soleh sendiri, bagaimana dengan para sahabat? Kan para sahabat juga tidak sendirian solehnya. Dan begitu pula itu kan udah dicontohkan juga oleh Rasulullah SAW. Makanya jamaah muslimin ini bukan ketika kita ada di fasenya Wali Al-Fatah 1953, bukan, tapi ada di fase para nabi, kita hanya para ulul azmi. Nah kita mengulang hanya mengulang konsepnya. kembali konsepnya. Nah bagi saya gitu ya, menurut keyakinan saya ini, bahwa kita ngomongin dulu akidah ya, bahwa di Indonesia itu akidah amaliyah dalam konsep kepemimpinan Islam itu sebenarnya belum pernah dicanangkan sebelumnya. Maka Emang gimana? satu pun belum ada. Belum ada sama sekali. Belum ada risetnya. Belum ada risetnya. Karena hampir semua gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan jihad yang dalam tanda kutip di Indonesia itu baru sekedar yang namanya organisasi. Jadi strukturalnya itu ketua umum, bendahara, bahkan sekretaris dan lain-lain. Nah, tidak ada misalkan dia itu meskipun ada yang namanya imam besar kaum muslim Indonesia ada tuh, tapi secara struktural tetap dia menginduk kepada metode organisasi. Meskipun pasti founding father itu punya alasan tersendiri Betul. untuk membuat suatu Gerakan gerakan itu. Gitu ya, tanpa menafikan ya, maksudnya menafikan rasa hormat kita gitu ya. Cuman bagi aku nih ya, bagi akidah amalah itu sangat-sangat ada furu'iyahnya. Bukan berarti kita terlalu moderat gitu, bukan terlalu liberal. Nah, bagi liberal dalam hal konsep akidah amaliyah itu sebenarnya harus juga, tapi kita harus punya keyakinan diri kita sendiri nih, nggak ke bawah-bawah gitu. Terus kita harus punya bahasanya itu apa? Akidah yang kuat, atau kalau kata para ikhwan di jamaah muslimin mah. Kita harus mengepakkan sayap kita seluas-luasnya keluar, tapi kita juga harus bisa memupuk sebuah besi yang kuat di dalam diri kita juga. Itu bagi akidah. Jadi akidah itu bukan hanya soal Allah, soal Rasul, tapi ada akidah itu harus diimplementasikan, amaliyahnya itu seperti apa. Nah dulu waktu di mana? Waktu di pondok pesantren itu makna akidah itu gimana tuh menurut para guru Pak? Jadi closing statementnya deh, Soal dari Pak dulu. Kalau dari Pak, konsep akidah bertauhid kepada Allah itu bagaimana kita memaknai la ilaha illallah secara mendalam hati nurani kita, keilmuan kita, dan juga amaliyah kita. Begitu Pak itu. Bagi Kalau bagi itu akidah itu bukan hanya soal pemahaman, tapi bagaimana caranya kita hidup ya tadi bersama akidah itu, dengan bagaimana caranya kita mengkonsep sebuah ekonomi dengan ketentuan akidah dan juga tauhid. Bagaimana caranya kita mengkonsep sebuah tatanan peradaban itu dengan akidah dan juga tauhid.
Bahkan rumah tangga pun kita harus memakai dasarnya itu adalah konsep ketauhidan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan urusan-urusan apa duniawi gitu. Urusan dunia penting karena kita hidup masih di dunia kan gitu. Cuman kita harus ingat ya bahwa yang paling mendasar agar kita itu semakin dekat dengan Allah, agar kita itu semakin kuat dalam berjamaah, yaitu akidah yang paling penting. Seperti itu. Terima kasih untuk diskusi malam ini. Oke, kita sekarang mau lanjut apa? Makan. Insya Makan, Allah. insya Allah. Oke, makasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di video kita selanjutnya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.